Tangannya gemetar saat menyeka keringat di dahi majikannya. Kulit pria itu hangat, sedikit basah, dan beraroma sesuatu yang asing, seperti kayu cendana yang terbakar pelan dalam ruangan tertutup. Sari seharusnya pergi setelah mengantar obat, tapi tatapan mata Omar malam itu menahannya. Tatapan sunyi seorang lelaki yang sudah terlalu lama sendirian. Di balik pakaian putih dan status sosialnya, ternyata ada rindu yang mengendap. Dan pelan-pelan merembes ke ujung jemari perempuan Jawa yang tak pernah tahu, sekali disentuh, ia akan sulit melepaskan. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di Yaumil. Akhir Sari menyeka peluh di pelipisnya dengan ujung lengan bajunya yang telah basah oleh air cucian. Udara Riyadh di musim panas terasa seperti bara yang menggantung di setiap sudut ruangan. Meski AC menyala di beberapa bagian rumah, dapur tempatnya bekerja tak mendapatkan kemewahan itu. Ia menunduk, menatap telapak tangannya yang kasar dan merah karena deterjen, tapi bukan hanya panas yang membuat jantungnya berdetak tak menentu. Sejak 2 malam lalu, hidupnya berubah pelan-pelan. Ada sesuatu yang tak biasa mengendap di dada. Bukan hanya karena kejadian itu, tapi juga karena pandangan Omar yang ia tangkap pagi tadi. Tatapan yang tak lagi dingin seperti biasanya. Ada getar halus yang ia rasakan setiap kali mata mereka bertemu secara tak sengaja. Sheikh Omar adalah pria yang nyaris tak pernah bicara padanya lebih dari 2 kalimat. Usianya jauh di atas Sari, sekitar akhir 30-an, dengan sorot mata tajam, kulit sawo matang, dan janggut rapi yang membuatnya tampak berwibawa. Meski sudah lama menjadi duda, tak sedikit pun tampak kesepian, setidaknya di mata para pekerjanya. Tapi semua citra itu runtuh ketika malam itu, seorang pengawal mendatangi dapur dan berkata dengan nada datar, "Sheikh meminta bantuanmu. Dia sakit. Sekarang." Sari sempat kaget, bahkan gugup. Biasanya urusan pribadi majikan ditangani oleh sopir, senior atau perawat yang dipanggil khusus. Tapi malam itu, hanya dia yang dipanggil. Entah kenapa. Dengan tangan bergetar, ia menyiapkan air hangat dan handuk kecil, seperti yang dulu sering ia lakukan untuk ibunya di Madura ketika demam. Ia berjalan perlahan menuju kamar utama di lantai 2, jantungnya berdentum seperti jenderang perang. Pintu kamar megah itu terbuka sedikit. Ia mendorongnya pelan, masuk dengan langkah ringan. Cahaya lampu tidur berwarna kuning redup membuat suasana kamar terasa sunyi dan intim. Sheikh Omar terbaring di ranjang besar dengan spray putih bersih, hanya mengenakan gamis tipis. Matanya sayu, dahi berkeringat. Ketika menoleh dan melihat Sari, bibirnya menggerakkan satu kata. "Masuk." Sari mengangguk pelan dan berjalan mendekat. Ia meletakkan baskom di atas meja kecil dan mencelupkan handuk, memerasnya perlahan, lalu menatap pria itu sejenak sebelum menyentuh keningnya. Kulit pria itu panas, bukan hanya karena demam. Entah mengapa, Sari merasa hawa tubuhnya sendiri ikut naik. Ketika handuk menyentuh kulit Omar, pria itu menutup mata dan menarik napas dalam. "Tanganmu lembut," gumamnya, nyaris tak terdengar. Kata-kata itu mengejutkan Sari, tapi ia tetap tenang. "Saya biasa rawat ibu saya kalau sakit," jawabnya pelan. Lalu, tanpa sadar, ia mulai memijat pelipis pria itu dengan ujung jarinya. Gerakan lembut, pelan, hampir intuitif. Ia bisa merasakan setiap denyut darah di bawah kulit majikannya. Hangat, hidup, dekat. Nafas mereka perlahan mulai menyatu dalam ritme yang tak terucap. Dan untuk pertama kalinya, kamar itu bukan lagi sekadar ruang kerja majikannya. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih personal, lebih sunyi, dan lebih berbahaya. Sheikh Omar memejamkan matanya perlahan. Di bawah sentuhan lembut Sari, nafasnya melambat, seperti air yang tenang setelah ombak. Desahan kecil lolos dari bibirnya, bukan keluhan, bukan pula erangan, lebih seperti pelepasan dari ketegangan yang telah lama ia pendam. "Tanganmu, seperti air," bisiknya dalam bahasa Inggris yang berat oleh aksen Arab, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat darah Sari berdesir. Sari menunduk, tak berani menjawab.
Pipinya mulai hangat, dan bukan karena suhu tubuh Omar yang sedang demam. Ia tak pernah menyangka kalimat semacam itu bisa keluar dari mulut majikannya. Pria yang selama ini dikenal kaku, tak tersentuh, bahkan cenderung dingin kepada semua pekerja rumah. Tapi malam ini, sesuatu terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu intim. Kepalanya berusaha tetap rasional, tetap fokus hanya sebagai pelayan. Tapi jari-jarinya tak bisa menolak perintah nalurinya yang bergerak perlahan ke bagian leher pria itu, memijat perlahan sisi kanan dan kiri. Kulitnya kering, hangat, dan wangi. Aroma khas tubuh pria dewasa yang terawat, bercampur dengan wangi, parfum kayu yang mahal, menyeruak lembut ke hidung Sari. Napasnya mulai berat. Ia tahu ini sudah di luar batas. Tapi entah mengapa, ia tak bisa berhenti. Omar membuka matanya, menatapnya diam-diam. Dalam cahaya lampu temaram itu, sorot mata, pria itu berubah. Tak lagi berjarak, tak lagi menilai. Tatapan itu mencari. Teruskan, katanya lirih, seperti permintaan yang terlalu jujur untuk keluar dari bibir seorang majikan kepada pembantunya. Kau membuatku lupa pada rasa sakit. Sari hampir tak percaya pada apa yang baru ia dengar. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Pijatan itu perlahan turun ke bahu. Dan ketika Omar duduk perlahan dan melepas jubah luarnya, hanya mengenakan kaos tipis di dalam, jantung Sari berdetak semakin cepat. Ia bisa melihat bentuk dada pria itu, pidang, keras, dengan bulu halus di tengahnya. Kaos itu basah oleh keringat, menempel di kulit, memperlihatkan garis-garis tubuh lelaki yang tak pernah ia bayangkan akan sedekat ini dengannya. Jari-jarinya menyentuh bahu, lalu leher bagian belakang, lalu turun ke punggung bagian atas. Omar menunduk sedikit, seperti memberi izin sepenuhnya. Di dalam kamar yang hanya diterangi satu lampu sudut, suara napas mereka menjadi suara paling nyaring di antara segala hal. Waktu seolah melambat, membiarkan keduanya tenggelam dalam ketegangan yang tak punya nama. "Boleh?" tanya Omar akhirnya. Suaranya dalam, berat, dan penuh jeda. Ia tak menyentuh Sari, hanya memandangnya, menunggu jawaban. Sari menatapnya dalam diam. Jantungnya berdetak begitu cepat, tapi tubuhnya tidak mundur. Tak ada kata ya, tak ada tidak. Tapi ketika ia tetap di tempatnya, ketika ia tidak menarik tangan, ketika matanya pun tak berpaling, itu sudah menjadi jawaban. Dan dalam keheningan malam Riyadh, dua orang asing dari dua dunia berbeda, perlahan mulai menyatu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kejujuran tubuh yang tak bisa disembunyikan lagi. "Boleh?" tanya Omar lagi. Kali ini lebih pelan. Suaranya seperti bisikan angin hangat di tengah malam yang lengang. Ia tak bergerak mendekat, tak memaksa, hanya menatap, seolah memberi ruang bagi Sari untuk memilih. Sari tak menjawab dengan kata-kata, tapi ia juga tidak mundur. Tangannya tetap diam di bahu Omar, sementara tatapan matanya perlahan melunak. Ada ketakutan, tentu. Tapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa penasaran, kerinduan akan sentuhan manusia, dan pengakuan bahwa kesepian itu tak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Apa yang terjadi setelahnya tidak terburu-buru. Tak seperti dalam cerita-cerita film atau novel picisan. Semuanya berjalan pelan, ragu-ragu, bahkan penuh jeda. Tubuh mereka saling mendekat dengan irama yang hampir seperti doa. Saat tangan Omar menyentuh pipi Sari, hangatnya terasa nyata, bukan sekadar panas tubuh, tapi kehangatan jiwa yang lama terbungkam. Sari memejamkan mata ketika bibir pria itu menyentuh dahinya. Sebuah ciuman sederhana, namun menggetarkan. Tak ada kata cinta, tak ada janji. Hanya dua napas yang bersatu dalam keheningan. Dua tubuh yang bicara dengan bahasa yang tak pernah mereka pelajari, tapi ternyata mereka pahami. Setelah semuanya berlalu, hanya ada keheningan. Bukan keheningan canggung, tapi hening yang berat, penuh arti. Sari menarik selimut ke tubuhnya, dan duduk di tepi ranjang.
Kepalanya tertunduk, pikirannya penuh. Perasaan bersalah, takut, dan entah apa lagi saling berebut tempat di dadanya. Namun sebelum ia sempat berdiri, tangan Omar perlahan menyentuh pergelangan tangannya, lembut seperti seseorang yang mencoba menahan mimpi agar tak kabur. Sari menoleh. Mata pria itu tak lagi tajam, tak lagi berjarak. Ada luka dan ketulusan di sana. "Jangan pergi dulu," bisiknya. "Aku tidak pernah seperti ini dengan siapa pun." Sari hanya bisa menatap, tak tahu harus berkata apa. Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam dari hatinya, karena ia tahu ini bukan sekadar hasrat sesaat. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam tatapan Omar. Bukan cinta yang membara, tapi rasa kehilangan yang akhirnya menemukan tempat untuk berteduh. Dan itu membuat Sari takut. Ia berdiri juga akhirnya, perlahan, mengambil pakaiannya yang tercecer di lantai marmer. Tak ada kata perpisahan, tapi sebelum melangkah keluar dari kamar, ia menoleh sebentar. "Saya pelayan, Tuan. Jangan lupa itu," ucapnya pelan, bukan sebagai teguran, tapi sebagai tameng bagi hatinya sendiri. Lalu ia meninggalkan kamar itu dengan dada yang sesak. Hari-hari berikutnya terasa panjang, seperti ruang kosong yang menolak terisi. Omar kembali menjadi dirinya yang lama, tenang, terkontrol, tetapi kali ini matanya sering melirik ke arah Sari. Bukan tatapan biasa. Tatapan seseorang yang sedang menahan sesuatu yang ingin meledak. Sementara Sari, setiap kali melewati lorong kamar itu, napasnya menahan, tubuhnya tegang. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, sekali disentuh, memang benar, seseorang bisa tak bisa lepas. Pagi itu, aroma sabun cuci dan wangi kapur barus tidak mampu menutupi rasa mual yang tiba-tiba datang. Sari sedang mencuci pakaian di halaman belakang, ketika perutnya terasa seperti diaduk dari dalam. Ia berjongkok, lalu tiba-tiba terduduk, menahan rasa ingin muntah yang naik mendadak ke kerongkongan. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. Ia menutup mulut dengan tangan kanan, sementara tangan kiri mencengkeram ember cucian. Awalnya ia pikir hanya karena cuaca. Riyadh memang panas luar biasa, dan ia sering lupa sarapan. Tapi ini bukan sekadar pusing atau dehidrasi. Ini berbeda. Ada firasat aneh di tubuhnya, sesuatu yang membuatnya resah. Ia menghitung ulang hari-harinya, lalu menghitung lagi. Dan sekali lagi, matanya membesar pelan. Waktu seakan berhenti ketika ia sadar. Sudah hampir 2 bulan tanpa datang bulan. Hari itu juga, diam-diam, ia meminta izin keluar dengan alasan membeli sabun mandi. Di toko kecil dekat gang belakang kompleks, ia membeli sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia genggam, alat tes kehamilan. Ia menyembunyikannya dalam plastik hitam, menggenggamnya erat seolah bisa meledak kapan saja. Di kamar mandi pelayan, tangannya gemetar saat membuka bungkusnya. 3 menit yang terasa seperti 3 jam. Dan saat garis kedua muncul, samar tapi nyata, lututnya terasa lemas. Ia terduduk di lantai keramik dingin, menatap hasil itu dengan tatapan kosong. Air mata tidak langsung keluar. Ia terlalu kaget, terlalu bingung untuk menangis. Perutnya masih datar, tubuhnya tak menunjukkan tanda-tanda nyata. Tapi kenyataannya telah tertulis jelas. Ia hamil, malamnya ia tidak bisa tidur. Tubuhnya bergetar bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Ia memeluk bantal tua di ranjang sempit kamarnya. Dalam hati, ia bertanya, bagaimana kalau ia diusir? Atau lebih buruk lagi, dilaporkan? Banyak cerita tentang TKW yang dipenjara karena melanggar batas. Tapi ia juga tahu, ini bukan hanya kesalahannya. Omar adalah bagian dari ini. Ia harus tahu. Tapi bagaimana cara mengatakannya? Keesokan harinya, dengan keberanian yang dikumpulkan, dari sisa-sisa logikanya, Sari memberanikan diri mengetuk pintu kamar majikan. Ketika Omar membukakan pintu dan melihat wajahnya yang tegang, ia langsung tahu ada yang tidak beres. Mereka masuk ke ruang kerja, tertutup dari pelayan lain. Sari menyerahkan alat tes itu, dibungkus tisu. Tanpa banyak kata, Omar menatapnya lama. Sangat lama. Seolah mencoba membaca kebenaran dari wajah Sari, bukan dari alat kecil itu.
Ini, milik kita? Tanyanya. Suaranya rendah dan nyaris tak terdengar. Sari mengangguk, menunduk, siap untuk dihukum, diusir, atau dimarahi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setelah hening yang menyesakan, Omar mendesah panjang. Ia duduk di kursi, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Anak, itu darahku. Aku akan bertanggung jawab. Suaranya kini jelas, tegas. Mata Sari terbelalak. Ia tak menyangka. Kau akan menjadi istriku, lanjutnya, seperti keputusan yang sudah final. Tapi ada gemetar tipis di ujung kata-katanya. Ketakutan yang tidak diucapkan, tentang status, keluarga, kehormatan. Sari masih tak percaya. Bukan karena kasihan kan? Bisiknya. Omar menatapnya, lalu mendekat dan menggenggam tangannya. Karena aku tak bisa tidur tanpa bayanganmu. Bukan hanya karena anak itu. Sari belum sepenuhnya bisa percaya. Kalimat itu, kau akan menjadi istriku. Terdengar seperti janji. Dari mimpi, bukan dari mulut pria Arab yang selama ini hanya dikenal lewat jarak dan batas-batas sosial. Ia menatap tangan Omar yang menggenggamnya erat. Dingin mulai berpindah menjadi hangat. Tapi hati kecilnya tak bisa diam. Ini bukan hanya tentang cinta atau tanggung jawab. Ini tentang dunia yang tak pernah benar-benar menerima orang seperti dirinya. Bagaimana dengan keluargamu? Tanya Sari akhirnya, suaranya kecil, nyaris hilang di antara deru AC ruangan. Omar terdiam, wajahnya menegang seketika. Ia tahu, itu pertanyaan yang tak mudah dijawab. Dalam budaya keluarganya, menikahi pekerja rumah tangga, terlebih seorang asing adalah aib besar. Apalagi jika pernikahan itu diawali oleh kehamilan di luar ikatan. Keluargaku akan marah, Omar mengakui. Tapi aku bukan lagi anak kecil. Aku yang menjalani hidup ini, bukan mereka. Meski kalimatnya tegas, matanya tak bisa menyembunyikan gelisah. Ia tahu betul seberapa keras kepala ayahnya. Keluarga Omar adalah keluarga saudagar besar di Riyadh, dan setiap langkah mereka diawasi reputasi serta harga diri. Menerima Sari sebagai istri bukan sekadar persoalan cinta, tapi juga perang melawan nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi. Sari menunduk. Ia tidak ingin menjadi alasan Omar berkonflik dengan keluarganya. Tapi ia juga tak bisa mundur lagi. Di dalam rahimnya, hidup seseorang yang tidak minta dilahirkan, dan ia harus memperjuangkannya, apapun bentuknya. Aku tak butuh status. Tuan, bisiknya pelan. Aku hanya ingin anak ini punya tempat di dunia. Omar menatapnya, dan untuk pertama kali, pria itu tampak rapuh. Ia meraih kedua tangan Sari dan mengecupnya dengan lembut. Bukan status, Sari. Aku ingin kau menjadi istriku karena aku butuhmu di sisiku. Bukan karena ini kesalahan, tapi karena ini satu-satunya hal yang terasa benar. Ucapannya membuat hati Sari mencelos. Ia ingin percaya, tapi bayang-bayang, masa lalu, status sosial, dan ketimpangan budaya selalu menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga ayah Omar. Amarah pun meledak. Sang ayah datang ke rumah besar mereka dengan rombongan keluarga. Suara keras terdengar dari ruang tengah. Kau mencoreng nama keluarga dengan menikahi pembantu asing, bentak ayahnya, menuding-nuding wajah Omar. Tapi pria itu tetap berdiri, tenang. Di belakangnya, Sari berdiri diam, menggenggam perutnya yang mulai mengeras. Ia tidak bicara. Ia hanya menatap, mencoba berdiri tegar di tengah badai. Akhirnya, pilihan dibuat. Omar menolak mundur. Lebih baik aku diusir dari keluarga daripada mengingkari anakku sendiri. Tegasnya. Suasana hening. Tak ada yang menyangka Omar akan sejauh itu. Ayahnya pergi dengan wajah murka. Tapi malam itu juga, pernikahan mereka disahkan secara sederhana, tanpa pesta, tanpa restu. Hanya dengan satu cincin sederhana, dan air mata yang jatuh diam-diam di pipi Sari. Bulan-bulan berlalu. Kandungan Sari membesar. Tak lagi bekerja di dapur, ia kini tinggal di lantai atas, berbagi ruang dengan suaminya. Tapi kadang, saat malam datang dan lampu padam, ia masih bertanya dalam hati. Apakah ini cinta
atau hanya pelarian. Tapi, saat tangan Omar membelai perutnya dengan lembut, dan bayi di dalamnya menendang pelan, ia tahu, apapun namanya, apa yang mereka miliki kini adalah kenyataan. Dan kenyataan itulah yang membuatnya bertahan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.